Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya dan taufiknya kita pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis kembali di masjid ini melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas ucapan muallif rahimahullah yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna nawaqidul islami asyratun. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah bahwa sesungguhnya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Sampai pada ucapan i'lam ya. Sudah i'lam. Paragraf pertama. Wa idron lil qalbi. Wa ihdar. Oh. Wa idron lil qalbi. Tapi enggak apa-apa, kita ulangi dari i'lam. Beliau mengatakan qauluhu i'lam jarat adatu syekh fi aglabi rasailihi an yabda'a bihadhil kalimah. Kata beliau, kata-kata i'lam, ketahuilah, ini merupakan kebiasaan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kebanyakan karya-karya beliau seperti usul thalatha ya, sama juga dibuka dengan kalimat i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya, kemudian juga kitab yang sudah kita bahas Qawaid al-Arba' juga dibuka dengan kata-kata i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim dan seterusnya. Wa hiya kalimatun yu'ta biha baina yadayil umuril azimatil kabiratil muhimmah allati yahtaju ilaiha kullu muslimin. Kata-kata i'lam, ketahuilah, adalah sebuah kata
yang dengannya didatangkan untuk perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang penting yang dibutuhkan oleh setiap muslim, yaitu maksudnya ilmu. Ya, ketahuilah. Berarti yang akan dibicarakan ini adalah perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang penting. Sampai-sampai sebelum membahas tentang perkara tersebut didahului dengan perintah i'lam. Ya, ketahuilah, berilmulah. Wa fil Qur'ani mawadhi'u adidah tubda'u bihadhil kalimah. Dan di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang dimulai dengan kalimat ini, yaitu kalimat i'lam, ketahuilah. Mithlu qaulillahi subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fayu'ta biha baina yadayil umuril azimah istida'an lis-sam'i. Maka kalimat i'lam dalam ayat tadi, surat Muhammad ayat 19, didatangkan untuk perkara yang agung, agar telinga manusia benar-benar mempersiapkan, ya, benar-benar dihadirkan. Makanya Allah buka dengan kata-kata fa'lam, ketahuilah, agar telinga ini siap menerima informasi yang akan disampaikan setelahnya. Wasyaddan lil intibah, ya, dan untuk menggugah perhatian, supaya orang yang mungkin lengah, orang yang mungkin ngelamun, ya, orang yang mungkin sedang mikir sesuatu, ketika dengar kata-kata i'lam itu tergugah dia, sehingga dia lebih fokus, lebih perhatian ketika disampaikan informasi itu. Wa ihdaran lil qalbi, demikian juga selain pendengaran, perhatian, hati juga harus dihadirkan ketika mendengarkan informasi tersebut. Karena kita dapati ada orang-orang yang mungkin ikut kajian, matanya melihat, telinganya mendengar, ya, bahkan dia fokus mendengarkan, tapi hatinya, ya, tidak sedang ada di majelis itu. Ya, hatinya mungkin lebih condong di luar, hatinya mungkin lebih suka, ya, di luar daripada di majelis ilmu misalnya. Ya, maka ini disebutkan kata-kata i'lam, itu salah satu tujuannya adalah untuk menghadirkan hati, agar hati ini siap menerima informasi yang disampaikan. Wa tanbihan lis-sami' annama sayulqa alaihi minal ilmi amrun azimun yahtaju ila isgha'in wa intibahin wa husni istima'in. Ya, juga sebagai tadi perhatian kepada setiap orang yang mendengarkan, agar dia tahu bahwa apa yang akan disampaikan kepadanya, ilmu yang akan disampaikan kepadanya ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kesiapan, dan membutuhkan pendengaran yang baik. Walihada bada'a dzalika biqaulihi i'lam. Oleh karenanya Syekh memulai risalah ini dengan kata-kata i'lam, ay sayulqa alaika amrun azim, ketahuilah akan disampaikan kepadamu sebuah perkara yang penting, min abwabil ilm, dari pintu-pintu ilmu, yahtaju minka ilan tibahin, di mana ilmu itu tidak akan sampai kepadamu kecuali engkau harus lebih fokus dan perhatian,
wa ila inayatin wa riayatin. Ya, kau lebih perhatian dan lebih menjaga konsentrasimu untuk mendengarkan ilmu tersebut. Baik, kemudian qauluhu anna nawaqidul islami asyratun, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10. Ini sudah pernah kita sampaikan. Kata-kata 10 di sini maksudnya apa? Bukan membatasi, tapi yang paling banyaknya, yang paling fenomenal terjadi. Inti ya, bukan pembatasan. Kata Syekh Abdul Razak, arafna anna at-ta'bira binawaqidi fil mukaffirati, kata beliau, arafna anna at-ta'bira binawaqidha fil mukaffirati wa ma yartaddu bihil muslim an dinihi ta'birun sadid. Kata beliau, kita mengetahui bahwa ungkapan nawaqid, pembatal-pembatal, ya, diungkapkan dengan kata-kata nawaqid. Nawaqid artinya sesuatu yang membatalkan. Jamak dari apa? Nawaqid itu banyak, bukan nukut. Naqid, ya, jamak dari naqid. Nah, ungkapan pembatal dengan menggunakan naqid untuk mengungkapkan sesuatu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa membuat seseorang murtad dari agamanya, ini adalah ungkapan yang tepat. Wallahu a'lam, mungkin ada sebagian pihak yang merasa kepanasan telinganya ketika mendengar kata-kata naqid, nawaqidul Islam, ya, pembatal keislaman. Kok iso Islam itu batal kaya wudu ae? Kan gitu kan? Kok bisa Islam itu batal? Seperti wudhu saja kok bisa batal? Ada orang-orang yang kepanasan dengar kata-kata tersebut. Karena kata mereka nggak bisa, orang kalau sudah masuk Islam, ya sudah dia Islam. Nggak ada istilahnya pembatal keislaman, Islamnya jadi hilang, nggak ada. Kapan dia Islam, maka ya sudah, keislaman itu melekat pada dirinya selama-lamanya sudah. Apapun yang diucapkan, apapun yang diyakini, apapun yang diperbuat, itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Naudzubillah. Ya, ada sebagian orang yang kepanasan. Padahal kata beliau itu sudah ungkapan yang betul, ta'birun sadid. Ya, ungkapan yang benar. Ya, sadid, bukan syadid, bukan sadid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, dan ucapkan ucapan yang sadida, ucapan yang benar. Wa daraja alaihi salafu rahimahullahu taala, dan demikian dan para salaf, para ulama-ulama salaf berjalan di atas ungkapan ini. Nah, ini berlaku, berjalan di tengah-tengah para salaf ungkapan nawaqid ini fi hadzal bab, dalam masalah pembatal keislaman ini. Wa hunaka atharun an Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu annahu qala, dan terdapat athar. Ya, athar maksudnya ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in. Kalau di sini dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah mengatakan tanqudu. Nah, ini ya, tanqudu, telah batal, ural Islam, telah batal tali-tali keislaman, urwatan, sehelai demi sehelai, seutas demi seutas, idza nasya'a fil islami, apabila tumbuh di dalam Islam, man lam ya'rifil jahiliyah, orang-orang yang tidak tahu tentang perkara jahiliyah. Ya, jadi Islam diibaratkan seperti tali. Ya, tali itu kan kalau Anda lihat tampar atau yang semisal dengannya, kan di dalam tali itu kan ada kumpulan apa? Kumpulan benang-benangnya itu. Nah, kata beliau, tali Islam itu akan terurai seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, apabila di dalam tubuh kaum muslimin muncul orang-orang yang tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah.
Berarti Islamnya terurai sedikit demi sedikit sampai apa? Sampai lepas. Ya, berarti lepasnya ini adalah batalnya keislaman itu. Ya, Umar menggunakan kata-kata tanqudu ural Islam. Kemudian wa hunaka atharun akhar li Ibni Abbas radhiyallahu anhu fi hadzal babi istamala hadhihi al-lafdhah faqala. Dan ada athar yang lain, riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang masalah ini, di mana Abdullah bin Abbas juga menggunakan lafal naqid atau nawaqid. Ya, ini bukan perkara yang baru, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memberikan judul ini, tidak. Tapi itu sudah kalimat yang berjalan di tengah-tengah para salaf terdahulu. Jadi jangan nuruti selera sebagian orang kan, karena sebagian orang ini telinganya memang perlu diperiksakan ke dokter THT. Ya, dengar kalimat-kalimat yang menurut saya ini kalimat yang ekstrim, mereka langsung menolak. Wah, ini gak cocok, ini terlalu keras, ini pembatal keislaman. Waduh, kok keren gitu kata-katanya. Memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ulama yang keras, yang suka mengkafirkan, suka membatalkan keislaman seseorang. Padahal beliau cuma menjelaskan secara umum, bukan memvonis orang perorangannya. Ya. Tapi diantaranya faqala, Abdullah bin Abbas mengatakan al-qadaru nizamut tauhid. Iman kepada takdir itu adalah porosnya tauhid. Ya, iman kepada takdir itu adalah porosnya tauhid. Faman wahadallaha ta'ala, barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, wa amana bil qadar, dan dia beriman dengan takdir, fahiyal urwatul wuthqa allati lan fisama laha, maka itulah tali yang kuat yang tidak terputus. Ya, barang siapa yang mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan dia beriman dengan takdir, maka itulah tali yang kuat yang tidak pernah terlepas. Namun sebaliknya kata beliau, waman wahadallaha ta'ala, tapi barang siapa yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, wa kadzdzaba bil qadar, tapi dia mendustakan takdir, fa inna takdzibuhu bil qadar naqdun lit tauhid. Tuh, yang terakhir tadi itu, naqdun lit tauhid. Sesungguhnya dia yang mendustakan takdir, meskipun dia bertauhid, mengesakan Allah, maka pendustaannya terhadap takdir itu adalah pembatal bagi tauhidnya itu. Ya, pendustaannya, dia tidak mengimani takdir, itu adalah bentuk pembatal bagi tauhidnya itu. Jadi percuma nggak tauhidnya? Percuma tauhidnya. Ya, karena tauhid itu melazimkan seseorang untuk mengimani tentang masalah takdir. Makanya rukun iman ada yang mengatakan cuma 5. Ya, rukun iman ada yang mengatakan cuma 5 berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 tok yang disebut sama Allah. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Mana iman kepada takdir? Ayat itu loh ya, jangan bilang ada di ayat lain Ustaz. Nah, ayat itu kenapa cuma disebutkan 5 rukun iman saja? Mana iman kepada takdir? Ada yang tahu jawabannya? Tuh. Takdir bukan yaumul akhir.
Iman kepada takdir masuk yang mana? Fokus saja sama 5 rukun iman tadi. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, rasul. Iman kepada takdir ini, Kitab mencakupi semuanya. ini kaitannya apa tadi? Kaitannya apa tadi? Tauhid. Berarti tauhid ini erat kaitannya dengan iman kepada Allah. Itu kenapa kok tidak disebutkan iman kepada takdir? Karena sebenarnya iman kepada takdir ini adalah mengimani fi'lullah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu adalah perbuatannya siapa? Allah. Takdir itu adalah aktivitasnya Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala takdir itu. Maka percuma orang mengimani Allah, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendustakan takdir, mengatakan bahwa takdir itu misalnya seperti orang-orang Qadariyah, takdir itu yang menentukan adalah manusia itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Ini sama saja dia nggak beriman kepada Allah. Makanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar ibn Khattab, mengkafirkan orang-orang yang sesat dalam masalah takdir ini, yaitu Al-Qadariyah. Di mana Abdullah ibnu Umar pernah didatangi oleh 2 orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. 2 orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang fenomena yang terjadi di Basrah, di Irak, bahwa muncul sekelompok orang yang mengatakan al-amru unuf, segala sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba, tidak ada yang mentakdirkannya. Yang mempopulerkan namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, Ma'bad al-Juhani mempopulerkan Qadariyah ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Apakah dihormati pendapatnya, kayak ucapan sebagian orang itu, jangan sesat menyesatkan, jangan suka memecah belah. Kita harus menghargai toleransi sama orang-orang yang berpendapat yang berbeda dengan kita. Enggak, bukan itu sikapnya para sahabat. Kalau perbedaan itu dalam perkara-perkara pokok, perkara prinsip, ya ada toleransi di situ. Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqitumuhum fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kalian berjumpa dengan mereka ini, maka sampaikan kepada mereka bahwa aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dariku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna li ahadihim dhahaban mithla uhudin fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya, sampai mereka beriman kepada takdir. Tidak diterima amalannya, berarti menunjukkan orangnya apa? Kafir. Dikafirkan memang oleh Abdullah bin Umar. Maka betul kata Umar ibn Khattab di sini, meskipun dia mengaku beriman kepada Allah namun tidak mengimani takdir, maka kekufurannya terhadap takdir itu pembatal. Ya, ini yang sedang dibahas sama beliau, kata-kata naqdun lit tauhid, pembatal tauhidnya. Pembatal tauhid ya pembatal Islam. Ya, maka berarti di sini ini bukan sebuah ungkapan yang baru dimunculkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Kalimat nawaqid atau pembatal keislaman itu sudah diucapkan bahkan oleh para salaf, para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, seperti Umar ibn Khattab tadi. Ya, kita lanjutkan kata Syekh, wasyahidu anna al-lafdha daraja ahlul ilmi ala isti'malihi minas sahabah wa man ittaba'ahum bi ihsanin fil umuri allati yakfuru bihal mar'u
wa yakhruju biha minad din. Kata beliau, asyahid yang jadi point of view, tak ada aja wong-wong iki point of view iki. Titik fokus dalam kalimat-kalimat yang tadi kita bacakan, titik fokusnya itu ada pada lafal naqid atau nawaqid, naqdun lit tauhid. Ya, titik fokusnya itu bahwa lafal ini, pembatal ini, itu adalah sebuah lafal yang sudah berjalan di tengah para ahli ilmu, di tengah para ulama. Mereka sudah menggunakan kalimat nawaqid, pembatal, baik itu dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka sudah menggunakan kata-kata nawaqid, pembatal keislaman, pada perkara-perkara yakfuru bihal mar'u, yang gara-gara perkara tersebut seorang bisa keluar, bisa kafir. Wa yakhruj biha minad din, dan dengan perkara tersebut seseorang bisa keluar dari agama ini. Wa huna aidan wajhu musyabahatin baina itlaqin nawaqid ala hadhil umur wan nawaqid ala mufsidatil wudu. Kata beliau, ada sisi kemiripan antara kata-kata nawaqid, pembatal dalam pembahasan ini, dengan kata-kata mufsidat, perusak. Ya, jadi kalau misalnya kita belajar fikih, di bab fikih itu kita belajar mungkin tentang toharoh, tentang wudhu. Ada ungkapan mufsidatul wudhu, yang bisa merusak wudhu. Itu diungkapkan dengan kata-kata mufsid, perusak wudhu. Ada juga ketika kita puasa, membahas tentang masalah puasa, ada pembahasan tentang mufsidatus siyam, ya, mufsidatus saum, perusak-perusak puasa, ya, bukan pembatal tapi dengan ungkapan perusak, mufsid. Kata beliau, meskipun pakai kata-kata mufsid, perusak, tapi ada sisi kemiripan antara pembatal dengan perusak. Ya. Apa sisi kesamaannya? Kata beliau, fatajidu fi kutubil ahkam yuqal nawaqidut taharah. Kau akan dapati juga di dalam kitab-kitab hukum, yakni kitab-kitab fikih, ada ungkapan nawaqidu at-taharah, pembatal kesucian. Ya, pembatal kesucian. Wa anna taharata tantaqidu bikada wa kada, bahwa kesucian itu bisa batal dengan ini dan itu. Ya, kesucian itu bisa batal dengan ini dan itu, seperti buang air kecil, ya, buang angin, buang air besar, ya, atau berhubungan, ya, atau ya yang misal dengannya lah. Nah, ketika terjadi pembatal toharo tersebut, maka status orangnya itu berubah. Sebelumnya suci berubah menjadi berubah menjadi tidak suci. Ya, jangan najis. Jadi kalau disentuh, tapi najis maknawi mungkin iya. Ya. Maka dia hilang kesuciannya itu, batal kesuciannya itu. Bagaimana supaya dia bisa bersuci lagi? Maka dia melakukan hal-hal yang bisa membuatnya menjadi suci lagi, seperti dia mandi, atau dia berwudu, atau dia apalagi tayamum, ya, atau dia tayamum kalau memang dalam kondisi yang darurat, baru statusnya berubah menjadi suci lagi. Wa hunaka irtibatun bainat taharati wat tauhid. Nah, ada link, ya, koneksi, keterkaitan antara taharah, bersuci, dengan tauhid. Ini sebenarnya sudah dibahas ketika bahas Qawaidul Arba', di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyerupakan syirik dengan
Bukan. Tauhid disamakan dengan toharoh, syirik disamakan dengan najis. Ya, syirik disamakan dengan najis. Seorang ini misalnya dalam kondisi dia sudah berwudu, masih basah, bayangkan rambutnya masih basah, airnya itu masih belum kering, barusan wudu dia. Terus kemudian dia buang angin sedikit saja, yep, gitu dong. Buang angin dia. Apa status orang ini? Hah? Tidak suci, sudah batal wudunya tadi. Padahal si opo, si teles. Yes, mandilah, mandi. Seorang yang mandi, ya suci dia, suci. Kemudian tadi buang angin, sedikit saja, atau mungkin buang air kecil sedikit saja, maka kesuciannya jadi hilang. Demikian juga syirik. Seorang yang bertauhid kepada Allah, ketika jatuh dalam kesyirikan sedikit saja, apa tauhidnya? Hilang tauhidnya, runtuh tauhidnya. Ya, dipermisalkan dengan najis. Nah, kata beliau, wallahu azza wa jalla qala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat yang keempat. Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad fatahhir, maka sucikanlah pakaianmu. Ya, wa thiyabaka fatahhir, thiyab artinya pakaian. Ya, fatahhir perintah untuk ja'alahu tahiran, untuk menjadikannya suci. Wa ahlul ilmi fi ma'nal ayati qalu. Nah, para ulama ketika membahas tentang makna ayat tadi, wa thiyabaka fatahhir, mereka berkata tahhir thiyabaka ai bi tauhidillah, sucikan pakaianmu wahai Muhammad. Dengan apa sucinya? Rinso? So clean? Dengan apa sucikannya? Bi tauhidillah, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti disucikan dari syirik, disucikan dari segala macam bentuk kesyirikan. Wa ikhlasid dini lahu, yaitu dengan memurnikan, mengikhlaskan ibadah agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, dan dikatakan juga tentang makna ayat tadi, minan najasat, disucikan dari segala macam bentuk najis-najis. Ya. Jadi najis, ada yang najis maknawi, yaitu syirik. Ya, kemudian disucikan dari kotoran-kotoran hati seperti riya, ujub, ya, sum'ah, ya, dibersihkan dari penyakit-penyakit atau najis-najis tersebut. Ini najis maknawi. Ya, ada najis yang hakiki, hissi, seperti dibersihkan dari air kencing misalnya, atau dibersihkan dari kotoran misalnya. Wa kama anna tahara tantaqidu bil wuqu'i fi syai'in min nawaqidiha al ma'lumah, dan sebagaimana tahara, kesucian itu batal apabila terjatuh pada sesuatu yang merupakan nawaqid, yang merupakan pembatal dari kesucian itu, yang maklumah, yang sudah diketahui oleh kaum muslimin. Apa? Ka khurujir rih, keluarnya angin alias ngentut, au al baul, atau baul, kencing, ya, baul, au nahwi dzalik, atau yang semisal dengannya, ya, al ghaid, ya, buang air besar, ya, atau berhubungan, ya, keluarnya ya, mani dan yang semisal dengannya, maka batal sudah kesuciannya itu. Ya, ada yang harus dengan berwudu suci lagi, dan ada yang harus dengan mandi suci lagi. Fa inna tauhida
yantaqidu bihusuli syai'in min nawaqidihi al-ma'lumati al-mabni al-mubayyinati fi kutubit tauhid wa aidan fi kutubil ahkam. Maka sebagaimana toharoh tadi, maka tauhid juga gitu, Islam juga gitu. Islam itu batal, tauhid itu batal apabila terjadi pembatal-pembatal keislaman yang sudah diketahui dan sudah dijelaskan pembatal keislaman ini oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid atau bahkan di dalam kitab-kitab hukum atau kitab fikih. Ya. Kita lanjut halaman 22. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-awwal asyirku fi ibadatillah ta'ala. Nah, ini kita sudah mulai masuk pembatal yang pertama. Ya, pembatal yang pertama kata beliau adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya syirik bukan cuma dalam masalah ibadah. Syirik dalam masalah ibadah ini berarti apa? Nama lainnya syirik apa? Uluhiyah. Ya, syirik uluhiyah. Apakah syirik cuma uluhiyah saja? Ada syirik rububiyah enggak? Apa contohnya syirik rububiyah? Iya, meyakini ada pencipta selain Allah. Ya, meyakini Nyi Roro Kidul adalah yang menguasai laut selatan. Ya, padahal Allah yang menguasai alam semesta ini. Allah pemilik alam semesta ini. Tidak ada selain Allah yang punya kepemilikan terhadap alam semesta ini. Tapi sebagian orang meyakini tidak, alam semesta ini ada yang menguasai dan memiliki sebagiannya. Seperti Nyi Roro Kidul, ya, atau mungkin ya pokoknya tempat-tempat itu ada. Makanya sampai muncul istilah sosok fulan ini adalah sing bau rekso. Apa sing bau rekso? Danyang. Ganyang memang ya. Itu syirik dalam rububiyah. Ada lagi syirik dalam uluhiyah dan syirik dalam al-asma wa sifat. Apa contohnya syirik dalam asma wa sifat? Meyakini ada yang memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Di antaranya meyakini dukun-dukun itu tahu tentang ilmu gaib, tahu tentang ramalan-ramalan masa depan. Padahal yang cuman tahu tentang masa depan cuman siapa? Allah saja. Tapi ternyata dukun katanya juga tahu, peramal itu tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka ini syirik dalam asma wa sifat. Nah, di sini beliau cuman menyebutkan syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Bukan berarti beliau menafikan syirik-syirik yang lain, tidak. Tapi sekali lagi kembali kepada kaidah sebelumnya, beliau cuman menyampaikan yang paling apanya? Paling seringnya terjadi, ya paling banyak terjadi. Ya. Asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ya, pembatal keislaman pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila dia dipersekutukan, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah telah jatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Ya, dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam
Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir. Telah apa? Telah kafir, jangan telah non muslim. Paham ya? Orang-orang mengatakan, oh jangan bilang kafir, kasar. Bilang saja non muslim. Allah mengatakan kafir. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Allah itu Isa, Isa itu Allah. Orang apa ini? An-Nasara. Allah memvonis mereka kafir. Ya, jangan bilang kemudian mereka adalah ikhwanuna, saudara-saudara kita juga. Enggak, mereka kufar, orang-orang kafir. Demikian juga dengan al-Yahud, mereka juga Allah vonis sebagai kufar. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Wa qala al-Masih, padahal dahulu al-Masih yaitu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, ya bani Israil, wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan dia menyembah kepada selain Allah, maksudnya, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Zalim di sini maksudnya zalim innasyirka la dzulmun adzim. Zalim di sini maksudnya syirik, musyrik. Karena Allah sering menyebutkan kesyirikan dengan kata-kata zalim. Ya, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kata penulis, wa minhu adzabahu li ghairillah kaman yadbah lil jin aw lil qabri. Di antara bentuk kesyirikan, peribadahan yang diberikan kepada selain Allah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Bukan satu-satunya ya ini ya. Jangan terus dibatasi namanya syirik itu cuman ketika menyembelih untuk selain Allah saja, tidak. Banyak macam-macamnya. Berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, ya, kemudian bersumpah dengan selain nama Allah dan yang lainnya. Tapi di sini hanya disebutkan wa minhu, min litab'id. Min ini untuk menunjukkan sebagian saja. Ya, di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadbah lil jin, seperti seseorang menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin. Atau bahasa kita apa? Tumbal. Ya, antum tulis itu, tumbal bahasa kita. Ya, supaya untuk membantah tradisi-tradisi juga, jangan dibenarkan tradisi-tradisi seperti itu. Nah, tumbal ini kan adalah sebuah tradisi warisan Nusantara, Ustaz. Ya, itu adalah keunikan Indonesia. Itu kok bangga berbuat syirik? Ya, itu keunikan Indonesia yang membuat turis-turis asing datang menambah devisa negara, kata dia. Yang lain dong, jangan pamer kesyirikan. Malu bangsa kita ini punya tradisi syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah dibanggakan jadi daya tarik wisata katanya. Nah, ya Bang? Kearifan lokal. Ya. Ya, ngapain? Apalagi mendatangkan turis-turis asing. Turis-turis asingnya orang kafir juga. Ngerusak juga, ngerusak Indonesia juga. Iya. Maka di situ maksudnya tumbal atau larung sesaji, iya. Ya, larung sesaji, sedekah bumi dan yang semisal dengannya. Ini kalimat-kalimat yang familiar di telinga kaum muslimin. Harus disampaikan bahwa yang dimaksud menyembelih untuk selain Allah adalah tradisi-tradisi tadi, itu juga termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Aulil qabr, atau menyembelih
untuk dipersembahkan kepada penghuni-penghuni kubur, ya, dipersembahkan kepada wali-wali yang telah mati. Kurang 2 menit. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita membahas syarah dari kalimat yang disampaikan oleh Syekh tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.